Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kebahagiaan sejati. Banyak orang berusaha mengejar kebahagiaan untuk dapat memilikinya. Bukankah kebahagiaan itu justru menjauh ketika kita berusaha mengejarnya? Kebahagiaan sejati tidaklah dicari dan dikejar, tidak tergantung dari apa yang dilakukan orang lain, namun keluar dari dalam hati kita. Hati yang bersih dari kefasikan, dosa yang sudah diampuni, dan ucapan bibir yang senantiasa bersyukur. Kebahagiaan sejati juga diperoleh dari sikap kita menghindari apa yang dapat mendatangkan ketidakbahagiaan bagi hidup kita. Hindari apa yang dapat mempengaruhi diri kita menjadi buruk. Kebahagiaan sejati selalu terhubung dengan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Ketika kita meminta Ia hadir dalam hidup kita, bahagia datang bersama dengan kehadirannya. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kebahagiaan selalu terhubung dengan Tuhan sebagai sumber dan firman-Nya sebagai kebutuhan. Sumber yang memberikan damai sejahtera dan sukacita sebagai bekal untuk menjalani kehidupan di setiap waktu. Ketika kita menemukan sumber tersebut, hendaklah kita terhubung dengannya. Tanpa hal tersebut, hidup kita kosong, tidak ada sukacita. Di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Setiap orang memiliki kesukaannya masing-masing, kesukaan yang dapat berujung kepada kebahagiaan. Namun, tanpa kesukaan kepada firman Tuhan, kebahagiaan yang didapat tidak akan bertahan lama. Kesukaran dan penderitaan dalam hidup ini sering mencuri kebahagiaan kita. Namun orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaannya siang dan malam pasti terjaga dengan damai sejahteranya. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terhubung dengan sumber memberi jaminan ketersediaan perbekalan untuk sebuah pohon terus dapat menghasilkan buah. Musim kehidupan boleh datang silih berganti, namun selama sumber air ada, pohon pun senantiasa akan berbuah. Kehidupan yang demikian menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sebuah kehidupan yang tetap menjadi berkat ketika semua orang mengeluh bahwa hidup ini susah dan banyak problema. Inilah kehidupan orang benar yang terhubung dengan Tuhan sebagai sumber kehidupannya. Tuhan memberi jaminan atas setiap yang dikerjakan orang tersebut selalu berhasil. Tantangan boleh datang menguji kehidupannya, namun dengan bijak dijadikannya proses yang membentuk kehidupannya menjadi lebih dewasa dan berkualitas. Perkenanan Tuhan bertemu dengan kualitas menghasilkan sebuah mahakarya. Mazmur 1 ayat 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Orang fasik selalu melakukan kejahatan dengan sengaja. Meskipun ia sudah tahu mengenai kebenaran, ia tahu perbuatannya salah, tetapi tetap melakukannya. Bisa jadi orang fasik secara lahiriah kelihatan sukses dan berkelimpah, namun perbuatan jahatnya membuat dirinya tidak tenang, dikejar oleh rasa bersalah dan kehilangan damai sejahtera.
Orang fasik tidak memiliki nilai-nilai hidup yang mulia. Kehidupan mereka kosong dan tidak berbobot. Ketika datang masa kesukaran dan ujian, mereka adalah orang yang pertama yang tidak dapat bertahan. Kebenaran seperti angin yang akan meniupkan semua sekam-sekam kefasikan dari sekitar kehidupan kita. Angin yang sama akan mengangkat sayap kehidupan orang benar, seperti Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai kehidupan. Mazmur 1 ayat 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kefasikan selalu menjauhi kebenaran. Ketika keduanya harus berhadapan dengan penghakiman Tuhan, kebenaran akan bertahan dan kefasikan akan dinyatakan bersalah. Cepat atau lambat dosa akan tercium bau busuknya dan tidak dapat disembunyikan lagi. Sepandai-pandai orang membungkusnya rapat-rapat, satu saat akan terbongkar juga. Dosa tidak akan bertahan ketika kebenaran muncul di permukaan. Dosa akan tersingkir dengan sendirinya ketika kebenaran memegang kendali kehidupan. Tetaplah menjadi orang benar yang hidup dalam kebenaran. Gelapnya masalah hidup boleh datang, tetapi terang orang benar akan semakin bersinar. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang benar tahu untuk terus terhubung kepada Tuhan sebagai sumber. Ia mengerti hidupnya hampa jika dirinya tidak dikenal oleh penciptanya. Tuhan membiarkan orang fasik menempuh jalan kebinasaan. Tuhan bicara melalui banyak cara kepada mereka, namun sangat disayangkan hati mereka sudah mengeras untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan mengenal jalan orang benar. Ia menyertai perjalanan mereka, memberi pengertian kepada mereka untuk menghindar segala kejahatan orang fasik yang berujung pada kebinasaan. Memang perjalanan hidup orang benar banyak tantangan dan ujian, namun berujung pada kehidupan. Seperti perjalanan cahaya matahari dari fajar pagi hari, yang dalam perjalanan waktu sinarnya bertambah terang sampai rembang tengah hari.